Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Farmakoepidemiologi dan contoh kasusnya. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Alvina Damayanti Tasaka, yang kedua Silva dan Fitriani. Dalam PPT ini kami akan menjelaskan 4 poin penting, diantaranya definisi dari farmakoepidemiologi, desain studi farmakoepidemiologi, jenis-jenis desain studi farmakoepidemiologi, dan yang terakhir adalah contoh kasus farmakoepidemiologi. Apa sih itu farmakoepidemiologi? Farmakoepidemiologi adalah ilmu mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar dan juga membandingkan ruang lingkup dengan bidang terkait atau klinik, komunitas, dan farmasi sosial. Juga memperkirakan kemungkinan dan besarnya efek yang menguntungkan pada populasi atau kemungkinan dan besarnya efek samping pada populasi tersebut. Tujuan farmakoepidemiologi mengawasi, mengontrol, dan memprediksi obat-obat yang digunakan pada treatment farmakologi pada waktu, tempat, dan populasi tertentu, sehingga diperoleh info mengenai efikasi, safety, dan ekonomi dari suatu obat. Desain studi farmakoepidemiologi. Desain studi merupakan rancangan penelitian untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengobatan di masyarakat. Desain studi bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Kriteria sebelum melakukan penelitian: yang pertama, masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, hipotesis. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia. Yang keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, penyakit umum atau langka. Yang keenam, variabel penelitian dan kualitas data yang diambil dari lapangan. Jenis-jenis desain studi farmakoepidemiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, studi deskriptif. Studi deskriptif adalah studi yang hanya menggambarkan suatu kejadian, efek samping, resiko, indikasi. Studi ini juga menggambarkan kejadian terhadap kesehatan dengan karakteristik individu, tempat, dan waktu. Studi deskriptif mengevaluasi semua keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Fokus studi ini adalah frekuensi dan pola, siapa, kapan, dan di mana. Tujuan studi deskriptif yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besar beban penyakit, dan kecenderungan penyakit pada populasi yang berguna dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor resiko atau kaus penyakit. Studi deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu case report dan case series. Case report atau laporan kasus merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Case report mendeskripsikan cara klinis mendiagnosis dan memberi terapi kepada kasus dan hasil klinis yang diperoleh. Selain tidak terdapat kasus pembanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga case report kurang andal atau reliable untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit. Case series. Case series ini merupakan studi farmakoepidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Tetapi desain studi ini lemah untuk memberikan bukti kasual, sebab pada case series dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus.
Studi analitik. Studi analitik adalah studi yang menjelaskan mengapa ada penyakit tersebut dan mencapai sebab akibat dari penyakit. Umumnya, studi ini menjawab pertanyaan mengapa, dan bagaimana. Studi ini menguji hipotesis dan menaksir atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Adapun tujuan dari studi ini yaitu menentukan faktor risiko atau faktor pencegah atau kausa determinan penyakit, menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis kasus, dan menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi. Studi analitik dibagi menjadi 3, yaitu studi cross-seksional, yaitu variabel bebas atau faktor resiko, dan tergantung efek yang dinilai secara simultan pada satu saat, yang tidak harus pada saat atau hari yang sama. Variabel-variabel ini dinilai hanya satu kali saja dan diukur menurut keadaan pada waktu dilakukan observasi yang dikenal sebagai studi prevalen. Case control adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko atau paparan yang dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif, dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek penyakit tertentu atau kelompok kasus dan kelompok tanpa efek atau kelompok kontrol. Kemudian diteliti faktor risiko atau paparan yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus terkena efek sedangkan kelompok kontrol tidak. Dan yang terakhir itu kohort. Kohort adalah penelitian yang bersifat observasi di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok orang lainnya yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar. Kemudian akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Adapun contoh kasus yang kami ambil dengan judul Gambaran Epidemiologi Kasus Leptospirosis di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah oleh Sri Nuraini, Lintang Dian Saraswati, Muhammad Sakundarno Adi, dan Henry Setiawan S. Leptospirosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia atau disebut dengan zoonosis. Pada dasarnya, penyakit leptospirosis merupakan infeksi pada hewan. Infeksi pada manusia terjadi secara kebetulan atau disebut dengan accidental hospes, karena tidak sengaja kontak dengan material yang tercemar oleh bakteri leptospirosis. Manusia terinfeksi melalui kontak langsung dengan urin, darah, atau jaringan hewan yang terinfeksi, dan kontak secara tidak langsung melalui lingkungan yang terkontaminasi. Bakteri Leptospira masuk ke dalam tubuh manusia melalui membran mukosa atau luka lecet di kulit. Selanjutnya, bakteri Leptospira menginvasi epitel penderita dan akan berproliferasi serta menyebar ke organ sasaran. Masa inkubasi leptospirosis berlangsung pendek, antara 4-19 hari dengan rata-rata 10 hari. Penyakit ini bersifat akut dan menyebabkan risiko kematian cukup tinggi. Di Indonesia, kasus leptospirosis pada tahun 2014 tersebar di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dilaporkan telah terjadi kasus leptospirosis. Kejadian leptospirosis di Kabupaten Boyolali pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 di Kabupaten Boyolali dinyatakan telah terjadi kejadian luar biasa atau KLB leptospirosis dengan peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, CVR sebesar 33,3%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui epidemiologi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Populasi pada penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis yang dilaporkan dari seluruh kecamatan se-Boyolali pada tahun 2012 sampai 2015.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis di seluruh kecamatan di Boyolali tahun 2012 sampai tahun 2015 yang berjumlah 47 kasus. Dari hasil penelitian kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012 sampai 2015 didapatkan hasil yang pertama, kasus leptospirosis pada tahun 2012 sampai 2015 sebagian besar terjadi pada orang dewasa dengan kelompok umur 26 sampai 45 tahun, 38,3%, berjenis kelamin laki-laki 70%, dan pekerjaan sebagai petani 44,7%. Yang kedua, kasus leptospirosis paling banyak terjadi pada bulan Maret tahun 2014 dan 2015 dengan angka insiden kumulatif sebesar 0,6 per 100.000 penduduk. Leptospirosis di Kabupaten Boyolali tahun 2012 sampai 2015 paling banyak terjadi di kecamatan dan Puskesmas Nogosari, kebanyakan 16 kasus atau 34%. Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penyuluhan di masyarakat terutama pada petani terkait cara pencegahan penularan leptospirosis supaya terhindar dari bahaya leptospirosis. Thinking of you.